Hello, good morning, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana keadaan kalian hari ini? I hope you are healthy and you are happy to continue our lesson for today. Tetap semangat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini, oke? Today we have a new topic. Hari ini kita punya topik yang baru. It's about economy activity, tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang paling dekat dengan kita, there are 3 activity. Ada 3 kegiatan nih yang paling dekat. Jual beli. Dalam proses jual beli, buying and selling, there is a bargaining, ada proses tawar menawar. Nah, kita akan belajar ungkapan-ungkapan, expressions that related to selling and buying. Ungkapan-ungkapan yang ada kaitannya dengan kegiatan jual beli. Expression how to ask price. Apa ungkapan bagaimana cara kita menanyakan harga. How to tell the price, bagaimana memberitahu harga. How to bargain, bagaimana kalau kita mau menawar sesuatu. How to accept the bargain, bagaimana kalau kita setuju dengan proses harga tawar menawar tersebut. How to refuse or reject the bargain, bagaimana cara kita untuk menolak atau nggak setuju dengan harga yang ditawarkan. Nah, before I explain more, sebelum Miss lanjutkan penjelasan Miss, please take a look at your stereo book. Coba ambil dulu buku paketnya, your textbook, and open your book page 181 and page 182. 181 dan 182. Please read it by yourself. Coba I will give you time some minutes. Miss kasih waktu beberapa menit. Please read it by yourself. Kalian baca dulu sendiri. Nah, after you read it, setelah kamu baca, we can find some expression. Kita di situ ada nemukan beberapa ungkapan yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Ada bargain, tawar menawar, ada discount, potongan harga, big sales, diskon besar-besaran, fixed price, harga pas, expensive, mahal, cheap, murah, price, harga, and so many, dan yang lainnya, ya kan? Nah, before I explain you more, sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, take a look at your module, lihat dari modul. There are some notes, ada beberapa notes yang ada catatan di situ Miss kasih di modul kita. Please write the notes into your notebook. Coba salin dulu, pindahkan dulu yang dari modul kita ke buku catatan kalian. Setelah kalian selesai mencatat, simak penjelasan Miss berikut. Okay, our topic is about economy activity. In here, we will discuss 3 activities or 3 expressions that we will use in economy activity. Ya, the first one is asking price, untuk menanyakan harga. The second one for telling price, untuk memberitahukan harga. And then the last for bargaining, untuk tawar menawar. Nah, we will discuss it one by one. Kita akan diskusikan satu persatu. How to ask the price, bagaimana cara kita menanyakan harga. We can use how much does it cost? How much is it? How much is this please? Nah, ini semua artinya sama. Berapa harganya ini? Nah, it di sini boleh kita ganti langsung dengan bendanya. How much does the book cost? Biar Miss ganti ya, coba ya. Nah, ini boleh kita ganti. How much does the book cost? Atau how much is the bag? Berapa harga tas ini? Ya kan, tadi ini how much does the book cost? Berapa harga buku ini? How much is this please? Di sini bisa kita ganti. How much is the toy? Contohnya ya, mainan. Berapa harga mainan ini, dan lain sebagainya. Nah,
We will should pay attention, kita harus memperhatikan this one. Singular, singular ini artinya adalah untuk benda yang tunggal. Tunggal maksudnya adalah bendanya itu hanya satu. The things is only one. Meanwhile, plural means the things more than one. Sementara kalau plural ini artinya adalah untuk benda-benda yang lebih dari satu. Jadi kalau bendanya hanya satu, benda yang mau kita tanyakan itu hanya satu, kita pakai ungkapan yang ini. How much is it? How much is this? How much is that? How much does it cost? Ingat ya. Mana bentar biar guys ganti. It di sini boleh kita ganti dengan bendanya langsung. This atau that di sini boleh kita ganti dengan kata bendanya langsung. Book, pencil, pen, chair, or orange, etc. dan lain sebagainya. Meanwhile, kalau benda yang kita tanyakan itu, benda yang mau kita tanyakan itu, benda yang mau kita beli itu lebih dari satu, we will use this one. Kita akan pakai yang ini. How much are they? How much are these? How much are those? How much do they cost? Nah, they di sini boleh kita ganti dengan kata bendanya. For example, how much are the books? Berapa harga bukunya? How much are the toys? Berapa harga mainan itu? How much do the crayons cost? Berapa harga krayon-krayon itu? And etc. dan lain sebagainya ya. Next. Untuk memberitahukan harga, setelah kita tadi bertanya tentang harga, pastilah mereka akan memberitahukan harga, atau kalau orang bertanya harga sama kita, kita pasti kasih tahu harganya. How to tell the price? Bagaimana kita memberitahukan harga? Langsung saja sebutkan nominalnya. It can be, you can mention the nominal directly. Kamu bisa langsung aja menyebutkan jumlahnya, nominalnya. 5,000 rupiah, 10,000 rupiah. It's okay, itu sudah benar, gitu ya. Kalau di sini contohnya ini pakai dollars dia ya. 1.39 dollars, 1.69 dollars, 79 dollars, 57 dollars. Ya kan? Nah, sama seperti tadi, if the things is only one, kita tadi pakai it, pakai this, that, pakai it cost. Kalau dia bendanya, ini tadi bendanya yang hanya satu, only one, singular. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, plural, kita pakai they are, those are, they cost. Ini semua bisa diganti ya, it, this dengan kata bendanya langsung. It is 5,000 rupiah. This or that is 10,000 rupiah. It costs 7,000 rupiah. They are 53,000 rupiah. These or those are 20,000 rupiah. They cost 100,000 rupiah. Nah, untuk dapat memberitahukan nominal-nominal ini, we should know the place value. Kita harus tahu harga mata uang. Letak nilainya itu. Apa sih maksudnya Miss place value itu? Nah, for example, ones ini untuk menyatakan satuan. 5 rupiah. Tens, 10 rupiah. 25 rupiah. 50 rupiah. Hundreds, 100 rupiah. 200 rupiah. 500 rupiah. Thousands, ribuan. Oh sorry, Miss tadi ini lupa. Tens ini one, satuan. Tens, puluhan. Hundreds ini ratusan, ya. Thousands, rupiah. Thousands ini masih artinya ribuan. 1,000 rupiah. 2,000 rupiah. 5,000 rupiah. Ini
10,000s, puluhan ribu. 10,000 rupiahs, 20,000 rupiahs, 50,000 rupiahs, 75,000 rupiahs. Mungkin kalau kalian lihat dari tadi tuh, ini uangnya uang kapan sih ini? Ini sengaja Miss ambil gambar-gambar uang lama, kecuali yang ini 75,000, ini uang baru yang terakhir waktu it is special edition ya. Nah, apalagi nilai-nilai the place value 100,000, 100,000 rupiah, 100.000 rupiah. Ada dia millions, jutaan. 10 millions, puluhan juta. 100 billions, ratusan juta. Dan billion, ini miliar ya. Dan sebenarnya ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, tapi mungkin kita bahas cukup stop sampai di billion aja, sampai di miliar aja. Nah, jadi contohnya kalau kamu lihat, if you see a price tag, kamu lihat daftar harga dibuat seperti ini. How to read this one? Bagaimana cara kita membacanya? Iya, it is 500 rupiah. Kalau kita baca kayak gini, 950 rupiah. How we tell it in English? Bagaimana kita ngasih taunya dalam bahasa Inggris? 900, 900, and 50, dan 50 rupiah. Kalau begini, 37.825 rupiah. 37,825 rupiah. Jadi kita bacanya itu dari angka yang paling besarnya ya, plus value yang paling besar. Kalau ini 200.000 rupiah. Ya, 200,000 rupiah. Nah, itu dia ya for telling price, oke? Nah, setelah ada proses tawar, setelah kita memberitahukan harga, setelah kita nanya harga, kemudian harga diberitahu sama kita, that should be a bargaining. Ada proses tawar menawar. Apa fungsinya bargaining ini? For asking the lower price. Pastilah untuk meminta harga yang lebih murah. How to bargain? Bagaimana cara kita menawar suatu benda? For example, we look something itu udah terlalu mahal menurut kita ya kan? We can bargain with the seller. Kita dapat tawar menawar dengan penjualnya. How to bargain? Bagaimana ungkapan yang kita pakai untuk tawar menawar? For example, can I have it for 8,000 rupiah? For example, ada harga mangga sekilo 10.000 contohnya ya kan? Kemahalan menurut kita. We can bargain, kita dapat menawar. Can I have it for 8,000 rupiah? Boleh nggak mangganya itu aku beli dengan harga 8.000 rupiah? Seperti itu. Can you give me a discount? Bisakah kasih aku potongan harga? Or can you lower the price? Aduh Bu, bisa dikurangi nggak harganya? Nah, for example like that ya. Dalam proses tawar-menawar pastilah ada dua kemungkinan. Accepted or refused or rejected. Penawaran kita diterima atau penawaran kita ditolak. Kalau penawaran kita diterima, it means we can get a lower price. Tapi kalau penawaran kita ditolak, berarti we will get the same price as the first. Kalau penawaran kita tolak berarti harganya sama dong seperti harga sebelumnya, nggak bisa lagi diturunkan lagi gitu ya kan, nggak bisa dimurahkan lagi. Nah, if you as a seller, kalau kamu sebagai penjual, how to tell, if you accepted the bargaining, apa ungkapan yang kita pakai kalau kita menerima proses tawar menawar itu? Mungkin dia bisa aja bilang, yes you can take it. Yaudah silakan, boleh dengan harga segitu. Atau biasanya kan ada syaratnya itu kan, oh ya boleh tuh, kamu boleh beli dengan harga lebih murah, tapi harus ngambil 3 kilo ya. Contohnya, a kilo for 20,000 rupiah. Boleh aja sekilo itu 20.000. If you buy, kalau kamu belinya 3 kilos, 3 kilo. Atau dibilang langsung
15,000 is as low as the owner will go. Aduh, 15.000 itu udah harga yang paling pas lah itu Bu. Itu yang udah harga paling terendah lah itu yang bisa saya kasih. Contohnya kata penjual. Ya kan? Bagaimana kalau penawaran kita ditolak? Apa yang diungkapkan untuk menolak tawar-menawar harga tersebut? Langsung aja bilang, no, I'm sorry. Or, no, forgive me. Sorry ya, aku nggak bisa kasih harga lebih murah. Atau kita bisa bilang, sorry, it's a fixed price. Maaf ya, itu udah harga pas, fixed price, harga pas, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar, ya kan? Alright, sorry I can't go lower than that. Maaf ya Bu, nggak bisa lagi turun harganya dari situ, udah itulah yang paling rendah, for example like that, ya kan? Nah, sekian untuk proses untuk penjelasan Miss tentang economy activity. Now please take your book, page 184 and page 186. Nah, now you have known, sekarang kalian sudah tahu the expressions, ungkapan-ungkapan yang kita pakai for asking price, telling price, for bargaining, accepting the bargain, and refusing the bargain. Kalian udah tahu nih ungkapan-ungkapannya semua, ya kan? Now, your assessment, tugas kalian sekarang adalah please take a look your book at page 100 from 164 and 165. Tugas kalian ada di halaman 184 dan 185. Halaman 184 bagian exercise, this one. Before you do this exercise, please read the dialogues 1 and dialogues 2 on page 183. Di halaman 183 dan 184 di situ ada 2 dialog, ya kan? Kalian baca dulu untuk menjawab exercise yang di halaman 184. Nah, the first one. Ini tulis soal dan jawabannya, nah ya. You have to write down the question. Kalian harus tulis soalnya, ya. The first one, can you mention the expressions to ask for the price? Bisakah kamu menyebutkan atau menuliskan ungkapan yang dipakai untuk menanyakan harga? Nah, yang kalian cari jawabannya itu adalah dari catatan dari dialog ini. Jadi bukan yang dari modul yang kalian pindahkan semua ke sini, bukan ya. Bukan yang dari modul yang kalian buat kemari langsung. Karena di modul ada 6 Miss buat, 6-6-nya kalian tulis di sini. Enggak. Tapi kalian cari dari 2 dialog ini apa ungkapan yang dipakai untuk menanyakan harga. Ya kan? Contohnya di paragraf di dialog 1, the first dialog ada ditanya, how much is that? Kalian tulislah di situ. Kalau ada 2 ungkapan, buat 2-2-nya. Kalau ada 3 ungkapan, buat 3-3-nya. Kalau hanya 1 ungkapan yang kalian temukan, just write 1. Jadi tuliskan aja cuma 1. Seperti itu dia. Seperti itu juga yang number 2. Can you identify the expression to show the price? Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harga, untuk memberitahu harga. Mana-mana saja ungkapan dari kedua dialog itu untuk memberitahukan harga. Tuliskanlah di situ. Kalau ada 1, tulis hanya 1. Kalau lebih, more than 1, write all the expressions, ya. Can you identify the third? Can you identify the expressions to bargain? Ungkapan yang dipakai untuk tawar-menawar. Ada nggak proses tawar-menawar di kedua dialog itu? Kalau ada tulis proses tawar-menawar, tuliskan. Kalau tidak ada, tidak usah. Yang keempat, can you identify the expression to refuse or bargain? Untuk menolak. Contohnya dia tadi nggak setuju dengan harga yang ditawarkan. Ada nggak ungkapannya? Kalau ada, tuliskan. Ya. Ya, dan yang terakhir, can you identify the expression to accept a bargain? Ungkapan yang dipakai untuk menerima harga yang ditawarkan. Jadi semua jawabannya itu ambil dari dialog. You look for the answer from the both of these dialogues. Jadi kamu cari jawabannya dari kedua dialog yang ini. Bukan dari modul semua kamu pindahkan ke ini ya. Karena di modul ada Miss tulis 5 ungkapan, 5-5-nya kamu pindahkan. Bukan, tapi cari dari sini, dari dialognya. Oke? And then the last. Yang terakhir tugasnya adalah complete the dialogue, melengkapi percakapan ini dengan kata-kata, dengan kalimat yang ada di kotak merah ini. Complete the dialogue with the sentences in the pink box.
lengkapi percakapan ini dengan kalimat yang ada di kotak merah ini. Oke? So you should write down the question. Jadi ini kalian harus tulis pertanyaannya baru tulis jawabannya. Oke? Please submit your exercise. Kumpulkanlah itu tugasnya itu. You can do it on your exercise book. Kerjakan di buku latihan and then submit your exercise book on Saturday. On Saturday tanggal berapa? 10 April 2021. Jadi kalian kumpulkanlah latihannya itu di hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Oke? That's all for today. Sekian penjelasan Miss buat hari ini. Thank you for join my class. See you next week. Bye bye.